Kisah Nabi Jirjis yang dibunuh hingga 70 kali oleh Yahudi. Dikisahkan, ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah seorang raja penyembah berhala. Raja Darian membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala-berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut diberi wangi-wangian. Di depan istana yang megah itu, di tempat itu juga dibuat gumpalan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke dalam istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka rakyat akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Jirjis untuk mengajak sang raja menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Jirjis pun menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menyembah berhala, padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu?" Raja Darian pun menjawab, "Sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan, dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis kembali berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi perdebatan. Lalu Raja Darian memerintahkan bawahannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Lalu Nabi Jirjis ditangkap dan diikat. Kemudian Raja Darian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar lalu menumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga, tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ, sang raja memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan menggunakan sisir yang terbuat dari besi. Lalu tubuh Nabi Jirjis disisir menggunakan sisir besi tersebut, sehingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan ke bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada Raja Darian dengan suaranya yang keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu, bukannya membuat Raja Darian menjadi beriman, tetapi justru membuat Raja Darian semakin geram. Ia kembali mengincar Nabi Jirjis, dan Nabi Jirjis pun ditangkap kembali. Raja Darian memerintahkan bawahannya membawakan 6 buah paku besar dari besi. Lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis, dan menancapkan lagi 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya, dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Nabi Jirjis kembali berkata dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Untuk kedua kalinya Raja Darian dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja Darian memerintahkan bawahannya untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Lalu Nabi Jirjis ditangkap lagi dan dilemparkan ke dalam kuali besar yang di dalamnya berisi air mendidih. Seketika itu juga Nabi Jirjis langsung meninggal dunia untuk kesekian kalinya. Lalu dengan kuasa Allah Nabi Jirjis hidup kembali dan keluar dari kuali tersebut. Di tubuhnya tak ada luka sedikit pun. Disebutkan bahwa Raja Darian menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Nabi Jirjis dibunuh oleh Raja Darian sampai 100 kali. Raja Darian akhirnya menghentikan perbuatannya, lalu berkata kepada Nabi Jirjis alaihi salam, "Saya ada permintaan kepadamu, apakah engkau mau menuruti permintaanku? Jika iya,
maka aku pun akan menuruti semua perintahmu. Nabi Jirjis pun bertanya, apa permintaanmu? Raja Darian menjawab, aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja, nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah Tuhanmu. Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Raja Darian menganggap bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu Raja Darian berkata lagi, hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke istanaku agar engkau dapat beristirahat malam ini. Malamnya, Nabi Jirjis pun pergi ke istana Raja Darian. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat pada malam harinya. Beliau Nabi Jirjis membaca kitab Zabur hingga terbit fajar. Saat Nabi Jirjis membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri Darian. Bacaan tersebut membekas dalam hatinya. Istri Darian pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajaran Nabi Jirjis alaihi salam. Ia pun melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya Raja Darian. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah Raja Darian. Kemudian Raja Darian mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhala. Nabi Jirjis hanya diam dan tidak menjawabnya. Raja Darian menjadi jengkel, lalu memasukkan beliau ke rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua itu ada seorang anak yang buta, tuli, dan bisu. Di rumah tersebut, Nabi Jirjis tidak diberi makanan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makanan. Saat Nabi Jirjis mulai merasakan kelaparan, Nabi Jirjis melihat ada sebatang kayu di dalam rumah tersebut, lalu Nabi Jirjis berdoa kepada Allah. Lalu batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal kembali. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Seketika itu Allah menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirjis lalu memanggil anak itu, wahai anak laki-laki. Anak tersebut menjawab, labaik ya Nabi Allah. Pergilah kamu ke tempat berhala, dan katakan kepada berhala-berhala itu, bahwasanya aku, Jirjis memanggilnya, perintah Nabi Jirjis kepada anak laki-laki tersebut. Kemudian anak itu pun pergi dan masuk ke tempat berhala-berhala yang jumlahnya 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala tersebut berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Saat itu istri Darian melihat berhala-berhala itu berjalan, lalu mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya di hadapan Nabi Jirjis, Nabi Jirjis melihat istri Raja Darian di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Seketika itu juga bumi terbelah, dan berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika itu juga istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian, ikutilah ajaran Nabi Jirjis. Darian pun sontak kaget mendengarnya, lalu raja berkata kepada istrinya, sesungguhnya aku sudah melihat banyak mukjizat, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat satu saja sudah langsung mempercayainya. Lalu istri Durian menjawab, itu karena kamu adalah orang yang celak, sedangkan aku adalah orang yang beruntung. Kemudian Raja Darian pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh istrinya. Di saat yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah, ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini, maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid, dan azablah mereka yang durhaka kepada engkau dan menolak ajakan utusanmu. Tak lama kemudian, datanglah beberapa utusan istana kepada Nabi Jirjis. Lalu mereka melepaskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun wafat dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat api besar yang berkobar-kobar turun dari langit.
Api tersebut lalu membakar istana Raja Darian hingga tak